Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyoroti angka kemiskinan di Indonesia dan mengatakan masih ada masyarakat di bawah garis kemiskinan. Kondisi yang seringkali terkait dengan korupsi dan penegakan hukum. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia harus berani menghadapi dan memberantas korupsi melalui penegakan hukum yang tegas dengan digitalisasi. Dia mengingatkan agar unsur pimpinan juga memberikan contoh teladan. Presiden juga mengingatkan soal pepatah ikan busuk mulai dari kepala. Saksikan selengkapnya dalam Benang Merah, PR memakmurkan masyarakat. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Mengarungi pemerintahan baru, para Menteri Ekonomi Prabowo langsung berpacu dengan dinamika ekonomi nasional dan dunia, seperti perlambatan perdagangan dan investasi lintas negara, serta pergerakan modal antar negara, di mana semua itu menuntut stabilitas ekonomi nasional. Permasalahan lain yakni pengendalian deflasi atau penurunan harga barang dalam 5 bulan terakhir, menyusul turunnya daya beli masyarakat. Selain itu, pekerjaan rumah besar yang menjadi tugas Menteri Ekonomi di pemerintahan Prabowo adalah pembayaran utang negara yang sudah jatuh tempo dan bunga utang, tanpa mengusik likuiditas domestik. Diketahui kenaikan utang dalam 1 dekade terakhir telah melonjak hingga lebih dari 3 kali lipat. Sementara rasio pajak cenderung turun dan rendah, yaitu di kisaran 9 hingga 10%. Selain itu, para Menteri Ekonomi Kabinet Merah Putih juga dituntut mencari jalan membawa Indonesia keluar dari middle income trap, yakni situasi di mana negara berpendapatan menengah tidak dapat melakukan transisi menuju negara berpendapatan tinggi. Dalam pidato kenegaraan perdana sebagai Presiden, Prabowo Subianto juga menyoroti angka kemiskinan di Indonesia. Kita masih melihat sebagian saudara-saudara kita yang belum menikmati hasil kemerdekaan. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi. Terlalu banyak anak-anak kita yang tidak punya pakaian untuk berangkat sekolah. Saudara-saudara sekalian, kita sebagai pemimpin politik, jangan kita terlalu senang melihat angka-angka statistik yang membuat kita terlalu cepat gembira, terlalu cepat puas, padahal kita belum melihat gambaran sepenuhnya. Kita merasa bangga bahwa kita diterima di kalangan G20. Kita merasa bangga bahwa kita disebut ekonomi ke-16 terbesar di dunia. Tapi, apakah kita sungguh-sungguh paham? Apakah kita sungguh-sungguh melihat gambaran yang utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar bahwa kemiskinan di Indonesia masih terlalu besar? Selain menyoroti angka kemiskinan, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan adanya kaitan antara kemakmuran rakyat dengan penegakan hukum di Indonesia. Kita harus berani mengakui terlalu banyak kebocoran-kebocoran dari anggaran kita, penyimpangan-penyimpangan, kolusi di antara para pejabat politik, pejabat pemerintah di semua tingkatan dengan pengusaha-pengusaha yang nakal, pengusaha-pengusaha yang tidak patriotik. Janganlah kita takut untuk melihat realita ini. Seluruh komunitas kita harus bisa dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya sudah katakan, kita harus berani menghadapi dan memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Insya Allah kita akan kurangi korupsi secara signifikan. Tapi ini harus kita lakukan. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ingarso sing tulodo. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Semua pejabat dari semua eselon dan semua tingkatan harus memberi contoh untuk menjalankan kepemimpinan pemerintahan yang sebersih-bersihnya. Mulai dengan contoh dari atas, dan sesudah itu penegakan hukum yang tegas dan keras. Saudara-saudara sekalian, semua kita percaya dan kita yakin kita akan punya kekuatan untuk bisa menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia. Untuk mewujudkan visi dan misinya,
Presiden Prabowo juga menggagas sejumlah program prioritas. Anak-anak kita semua harus bisa makan bergizi minimal 1 kali sehari. Dan itu akan kita lakukan dan itu bisa kita lakukan, saudara-saudara sekalian. Selain itu, menjamin melindungi mereka yang paling lemah untuk mencapai kesejahteraan sejati, kemakmuran yang sebenarnya. Kita harus melakukan hilirisasi kepada semua komoditas yang kita miliki. Nilai tambah dari semua komoditas itu harus menambah kekuatan ekonomi kita sehingga rakyat kita bisa mencapai tingkat hidup yang sejahtera. Usai melantik jajaran Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo kemudian menggelar sidang Kabinet Paripurna pertama. Presiden menyampaikan beberapa aspek utama yang akan menjadi fokus pemerintahannya, terutama dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dari sederet daftar panjang program unggulan, Presiden Prabowo menegaskan pemerintahannya ingin langsung tancap gas mengeksekusi sejumlah program di 100 hari pertama. Istilahnya, program hasil terbaik cepat atau disebut juga quick win. Menjadi salah satu prioritas Prabowo Gibran, anggaran untuk program ini disebut lebih dari 100 triliun rupiah. Anggaran itu disebut telah direstui parlemen dengan payung hukum Undang-Undang APBN tahun 2025. Subprogram dari program tersebut diantaranya makan siang bergizi gratis, kesehatan, pendidikan, dan pangan. Program makan siang bergizi gratis mendapat alokasi anggaran mencapai 71 triliun rupiah. Sementara di bidang kesehatan, program yang hendak dieksekusi cepat adalah pemeriksaan kesehatan gratis untuk pemeriksaan gula darah, tensi, foto ronsen, hingga screening penyakit katastropik. Selanjutnya, yakni pembangunan rumah sakit lengkap dan berkualitas di daerah dengan cara meningkatkan kualitas rumah sakit di daerah dari tipe D menjadi tipe C. Program primadona selanjutnya di bidang pendidikan menargetkan renovasi 22.000 sekolah. Renovasi itu mencakup ruang kelas, mebel, dan mandi cuci kakus atau MCK dengan jatah anggaran mencapai 20 triliun rupiah. Di samping renovasi fisik, Presiden Prabowo juga ingin membangun sekolah unggulan terintegrasi dengan budget 4 triliun rupiah. Untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, Presiden Prabowo juga berkomitmen membangun lumbung pangan nasional daerah dan desa dengan intensifikasi lahan pertanian seluas 80.000 hektar. Selain itu, diagendakan pula cetak sawah baru seluas 150.000 hektar, beserta sokongan sarana dan prasarana penunjang dengan anggaran 15 triliun rupiah. Presiden Prabowo menargetkan Indonesia kembali menggapai swasembada pangan dalam 4 hingga 5 tahun mendatang. Terlalu banyak saudara-saudara kita yang berada di bawah garis kemiskinan. Terlalu banyak anak-anak kita yang berangkat sekolah tidak makan pagi.